menjelaskan tentang ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol. Misalnya, laboratorium. Berdasarkan eksperimen-eksperimen itu, ilmu-ilmu ekstata dapat menemukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya. Di Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, dibuktikan dalam karya-karya ahli seperti Herodotus, Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Selain di Eropa, perkembangan ilmu politik juga berada di beberapa pusat peradaban di Asia seperti India, Cina, yang telah mewariskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu politik. Ilmu politik, konsep-konsep pokok. Yang pertama, negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai keinginan para pelaku. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menuju pada proses yang terjadi sampai keputusan itu terjadi. Yang keempat, kebijakan umum. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Yang kelima, ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang ilmu politik. Yang pertama ada teori politik yang menyangkut teori politik, sejarah perkembangan ilmu politik. Yang kedua lembaga-lembaga politik. Di dalamnya ada undang-undang dasar, pemerintah nasional, pemerintahan dan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dan pemerintah, dan perbandingan lembaga-lembaga politik. Yang ketiga, partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. Di dalamnya ada partai-partai politik, partisipasi warga negara dan pemerintah, dan administrasi, dan pendapat umum. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Yang kedua, filsafat. Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab kedua tentang konsep-konsep politik. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antara manusia. Robert M. Marshall mengatakan masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. Biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Masyarakat dapat menunjuk pada masyarakat kecil. Anggota masyarakat dapat berinteraksi satu dengan yang lain dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungan dengan manusia lain. Pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai. Yang pertama, kekuasaan. Yang kedua, kekayaan. Yang ketiga, penghormatan. Yang keempat, kesehatan. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, keterampilan. Yang ketujuh, penerangan. Yang kedelapan, kasih sayang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi politik dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara mendapatkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan negara dan mempunyai dua tugas. Yang pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial. Yang kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia
dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan dari masyarakat seluruhnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi mengenai negara menurut beberapa ahli. Yang pertama, Ha Shou Tao. Negara adalah agen atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang kedua, menurut J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur negara. Negara terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama, wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai pembatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya. Karena kemajuan teknologi di masa ini, masalah wilayah lebih rumit daripada di masa lampau. Yang kedua, penduduk. Penduduk atau warga negara definisikan menjadi dua. Yang pertama, orang yang tinggal di daerah tersebut, orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Yang ketiga, pemerintah adalah organisasi yang memiliki wewenang untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu yang umumnya adalah negara. Yang keempat, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik yang bersifat mutlak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi negara. Negara Republik Indonesia sebagai tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, setiap negara terlepas dari ideologinya menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak yang perlu, yaitu pelaksanaan penertiban, pengusahaan, kesejahteraan rakyat, dan kemakmuran rakyat, pertahanan, dan penegakan keadilan. Istilah negara dan istilah sistem politik. Konsep sistem politik merupakan pokok dari gerakan. Gerakan ini ingin mencari suatu new kinds of politik dan lebih terkenal dengan istilah pendekatan tingkah laku oleh karena mengemukakan tingkah laku politik sebagai fokus utama dari penelitian dan terutama menekankan struktur dan fungsi tingkah laku. Konsep sistem oleh sarjana ilmu politik dipinjam dan ilmu biologi dianggap bahwa suatu sistem politik seperti halnya organisme dalam ilmu biologi terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantungan pada yang lain dan saling mengadakan interaksi. Keseluruhan dan interaksi ini perlu diteliti jika seluruh organisme ingin dimengerti. Dua ciri perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa setiap perubahan dalam suatu bagian dari sistem itu mempengaruhi seluruh sistem. Yang kedua, bahwa sistem itu bekerja dalam satu lingkaran yang lebih luas dan bahwa ada pembatasan antara sistem dengan lingkungannya. Dalam sistem politik terdapat 4 variabel. Yang pertama, kekuasaan, yang kedua, kepentingan, yang ketiga, kebijakan, dan yang keempat, budaya politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep kekuasaan. Definisi. Secara umum, kekuasaan adalah kemampuan seseorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seseorang pelaku lain sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Menurut Weber, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otoritas atau wewenang dan legitimasi. Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang, dan legitimasi. Seperti dengan konsep-konsep kekuasaan,
berbagai macam-macam perumusan ditemukan. Perumusan yang mungkin paling mengenai sasaran adalah definisi yang dimukakan oleh Robert Bitstamp dalam karangannya An Analysis of Social Power, yang mengatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan. Dengan nada yang sama dikatakan oleh Harlan de Lasswell dan Abraham Kaplan dalam buku Power and Social bahwa wewenang adalah kekuasaan formal. Ada 3 macam wewenang menurut Max Weber. Yang pertama yaitu tradisional, karismatik, dan rasional legal. Dilihat dari sudut penguasa, dapat disebut di sini. Legitimasi mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adalah yang paling wajar untuk masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh. Menurut sarjana Floyd Hunter tahun 1953, ia berpendapat bahwa kekuasaan merupakan pengertian pokok dan pengaruh bentuk khususnya. Yang kedua, menurut Lasswell dan Kaplan berbeda pendapat dan menganggap pengaruh sebagai konsep pokok dan kekuasaan sebagai bentuk khas dari pengaruh. Pengaruh biasanya tidak merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang dan sering bersaing dengan faktor lain. Bagi pelaku yang dipengaruhi, masih terbuka alternatif lain untuk bertindak. Akan tetapi, sekalipun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan dengan kekuasaan, ia kadang-kadang mengandung unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu seringkali. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 3 tentang berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama, pendekatan. Dalam pendekatan ada pendekatan legal, pendekatan perilaku, kritik terhadap pendekatan perilaku, pendekatan neo-Marxis, teori tergantungan, pendekatan pilihan rasional, pendekatan institusionalisme baru, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, pendekatan. Dalam pendekatan ada pendekatan legal, pendekatan perilaku, kritik terhadap pendekatan perilaku, pendekatan neo-Marxis, teori tergantungan, pendekatan pilihan rasional, pendekatan institusionalisme baru, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 3 yang berjudul berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama, pendekatan. Ada legal institusional. Pendekatan atau legal institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, kekuasaan formal, serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlementer, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan perilaku. Timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950 seusai Perang Dunia Kedua. Kemunculannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Yang kedua, ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan ketinggalan di bidang dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang ketiga, di kalangan Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerapkan fenomena politik. Pendekatan ini tidak menganggap lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral atau sebagai aktor independen. Pendekatan neo-Marxis. Serangan dari para sarjana pasca perilaku, munculnya kritik dari kubu lain, yaitu dari kalangan Marxis. Para Marxis ini yang sering dinamakan neo-Marxis untuk membedakan mereka dari orang-orang Marxis klasik yang lebih dekat dengan komunisme. Bukan merupakan kelompok yang ketat organisasinya atau mempunyai pokok pikiran yang sama. Lebih tepat apabila digambarkan sebagai kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari cendekiawan yang mendapat inspirasi dari tulisan-tulisan Marx, terutama yang dikarang masa mudanya, cikal bakal orientasi ini adalah tulisan-tulisan sarjana Hungaria. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori ketergantungan.
Teori ketergantungan. Kalangan ini yang juga berada dalam rangka teori-teori kiri yang kemudian dikenal sebagai teori ketergantungan. Teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konsensus yang menunjukkan pendekatan pilihan rasional. Selanjutnya, pendekatan institusionalisme baru. Institusionalisme baru berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Ia lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Sekarang saya akan menjelaskan pada bab 4 tentang demokrasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragam yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya sistem demokrasi yang terdapat di negara kota Yunani. Demokrasi langsung yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, kemudian beralih ke masyarakat abad pertengahan dengan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal, yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh paus dan penjabat-penjabat agama lainnya, yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama dengan yang lain. Dilihat dari sudut pandang perkembangan demokrasi, abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting yaitu Magna Carta. Magna Carta merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dari Raja John dari Inggris, di mana untuk pertama kalinya seorang raja berkuasa mengikat diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege dari bawahannya sebagai imbalan untuk menyerahkan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Sebelum abad pertengahan berakhir dan Magna Carta pada permulaan abad ke-1 di Eropa Barat, muncul negara-negara nasional dalam bentuk yang modern. Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dari kultural, mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern, di mana dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian ini ialah Renaissance tahun 1350 sampai 100 yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia, dan Reformasi tahun 1950 sampai 150 yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara seperti di Jerman dan Swiss. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan demokrasi di Asia, yaitu Pakistan dan Indonesia. Yang pertama, Pakistan. Pakistan adalah negara yang berpolitiknya kurang stabil. Kebanyakan rezim pemerintahan berkuasa setelah kemerdekaan nasionalnya dikuasai oleh pemerintah militer. Banyak kekerasan yang terjadi, dan kudeta militer yang telah menjadi tradisi. Pada tahun 1971 terjadi perang saudara antara Pakistan Barat yang dipimpin oleh Presiden Yahya dan Pakistan Timur yang dipimpin oleh Nazibur Rahman, sehingga masalah ini mengakibatkan berkurangnya geografis Pakistan. Pada tahun 1956, setelah konstituante yang dilantik tahun 1941 dibubarkan dan diganti konstituante yang baru dan dapat diterima dengan baik tetapi tidak dapat mengakhiri stabilitas politik. Selanjutnya pada tahun 1958, tentara turun tangan dengan pembatalan Undang-Undang Dasar 1956 yang berdasarkan sistem parlementer dan membubarkan kabinet DPR serta partai-partai politik. Selanjutnya pada tahun 1960 diadakannya referendum di mana Ayub Khan dipilih menjadi presiden dengan diberi tugas menyusun undang-undang baru. Selanjutnya di Indonesia, perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut.
Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia, ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat beraneka ragam pola budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi, di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia pertama tahun 1945 sampai 1959, yaitu masa demokrasi konstitusional. Yang kedua, masa Republik Indonesia kedua tahun 1959 sampai 1958, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional. Yang ketiga, masa Republik Indonesia ketiga pada tahun 1965 sampai 1998, yaitu demokrasi Pancasila. Yang terakhir, masa Republik Indonesia keempat tahun 1998 sampai sekarang. Saya akan menjelaskan masa Republik Indonesia pertama. Indonesia menganut sistem demokrasi parlemen pada periode 1949 sampai 1959 adalah periode kudeta pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Pada periode ini, Indonesia mengalami 2 kali pergantian undang-undang dasar. Pertama, penggantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan konstitusi RIS dengan rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi bentuk serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlemen. Pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dengan rentang waktu dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan masa Republik Indonesia yang kedua. Kondisi negara tidak stabil, landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara. Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional karena berbahaya persatuan dan kesatuan nasional. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik. Kondisi negara serta tidak pasti, landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara. Pada masa ini, Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus-menerus terjadi. Oleh karena itu, ia mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya saya akan menjelaskan masa Republik Indonesia ketiga. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru. Dengan konsep demokrasi Pancasila, visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Presiden Habibie yang dilantik sebagai presiden untuk menggantikan Presiden Soeharto dapat dianggap sebagai presiden yang akan memulai langkah-langkah demokrasi dalam orde reformasi. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokrasi. Undang-undang politik yang meliputi undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, dan undang-undang susunan dan edudukan MPR, DPR, DPRD yang baru disahkan pada awal 1999. Undang-undang politik ini jauh lebih demokratis dibandingkan dengan undang-undang politik sebelumnya, sehingga pemilu 1999 menjadi pemilu yang demokratis yang diakui oleh dunia internasional. Pada masa ini juga terjadi demokrasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu penghapusan dwi fungsi ABRI, sehingga fungsi sosial politik ABRI dihilangkan. Fungsi pertahanan menjadi fungsi satu-satunya yang dimiliki TNI semenjak reformasi internal.
Pada masa ini, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga memperkenalkan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pilpres pertama dilakukan pada tahun 2004 setelah pemilihan umum untuk lembaga legislatif. Langkah demokrasi berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengharuskan semua kepala daerah di seluruh Indonesia dipilih melalui pilkada mulai pertengahan 2005. Semenjak itu, semua kepala daerah yang telah habis masa jabatannya harus dipilih melalui pilkada. Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikannya hak bagi rakyat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 5 tentang komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Pertama, ajaran Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah. Keadaan ini di dalam pabrik-pabrik membahayakan dan mengganggu kesehatan. Keadaan buruk ini menggugah hati banyak orang, antara lain cendekiawan-cendekiawan. Dukungan terbesar kepada ajaran Marx justru dialami di suatu negara yang industrinya baru setengah berkembang, yaitu di Rusia. Berkat kegiatan Lenin serta dibantu oleh adanya kekecewaan serta kekacauan akibat kekalahan tentara dalam Perang Dunia Pertama, gagasan Marx dijadikan pola untuk membentuk masyarakat baru atas runtuhnya masyarakat lama. Melalui revolusi, Lenin berhasil mendirikan suatu negara yang menerapkan dan meneruskan ajaran Marx, khususnya masyarakat Eropa Barat pada abad ke-19 yang sudah maju industrialisasinya. Perlu ditambah dan diubah dan dilengkapi untuk dapat diselenggarakannya di dalam masyarakat yang industrialisasinya tidak terlalu tinggi dengan perubahan politik dan sosial. Pada abad ke-20, gagasan Marx telah diberikan tafsiran yang khusus yang dinamakan Marxisme-Leninisme atau komunisme oleh pemimpin-pemimpin Rusia seperti Lenin, Stalin, Khrushchev, dan kawan-kawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan Marxisme-Leninisme di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924. Revolusi ini berhasil membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Undang-Undang Dasar 1918 mencerminkan tahap pertama revolusi yang memusnahkan golongan-golongan yang dianggap penindas seperti tuan tanah, penjabat agama, pengusaha, dan polisi. Beberapa gagasan Lenin ialah: pertama, melihat pentingnya peranan kaum petani dalam menyelenggarakan. Yang kedua, melihat peranan suatu partai politik yang militan yang terdiri atas profesional revolusionaris untuk pemimpin kaum proletar. Marx berpendapat bahwa kaum proletar akan bangkit sendiri dan merumuskan cara-cara merebut kekuasaan. Yang ketiga, melihat imperialisme sebagai gejala yang memperpanjang hidup kapitalisme. Pada tahun 1903, Undang-Undang Dasar Lama diganti oleh Undang-Undang Dasar Baru yang secara formal menetapkan tercapainya sosialisme dan berakhirnya tahap pertama dari revolusi. Dengan demikian, secara resmi dimulai tahap kedua, yaitu menyelenggarakannya transformasi masyarakat ke arah masyarakat komunis. Selanjutnya, ciri-ciri undang-undang. Yang pertama, organisasi negara. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang. Yang keempat, memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Yang kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi, mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar dan Konvensi. Undang-Undang Dasar adalah hukum yang disahkan oleh badan legislasi atau unsur ketahanan yang lain. Di Indonesia kita telah melalui 5 tahap perkembangan undang-undang, yaitu tahun pertama 1945 Undang-Undang Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, di tahun 1949 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (TRIS) yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Yang ketiga, tahun 1950
Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Yang keempat, tahun 1959, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-undang ini mulai 1959 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat. Yang kelima, tahun 1999, Undang-Undang 1945 dengan amandemen dalam masa reformasi. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Dasar. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagian dari undang-undangnya. Perubahan ini dinamakan amandemen. Undang-undang biasanya membuat prosedur untuk menampung hasrat perubahan parsial tersebut. Di Indonesia, wewenang untuk mengubah undang-undang dasar ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dengan ketentuan bahwa quorum adalah 2/3 dari anggota MPR, sedangkan usul perubahan undang-undang dasar harus diterima oleh 2/3 dari anggota yang hadir, yang tercantum dalam pasal 37. Sejak tahun 1999, tak lama setelah rezim Orde Baru berakhir kekuasaannya, Undang-Undang Dasar 1945 telah 4 kali diamandemenkan. Banyak perubahan yang sangat substansial dalam ketatanegaraan yang berubah akibat adanya amandemen tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 7 tentang hak-hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia pada masa demokrasi parlementer. Hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu oigam terpisah, tetapi terbesar dalam pasal, terutama pasal 27-31, dan mencakup baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan dalam jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat. Declaration destroyed the human at will berdasarkan individualisme, liberalisme, dan pertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Hak asasi tidak merupakan gagasan liberalisme belaka, karena dalam penyusunan 2 undang-undang yaitu 1949 sampai 1950, hak asasi dipertambah dan diperlengkap. Masyarakat pada umumnya dianggap cukup demokratis, malah sering dianggap terlalu demokratis. Yang kedua, HAM pada masa demokrasi terpimpin. Hak pengeluaran pendapat perlahan dibatasi. Beberapa surat kabar dibridle dan beberapa partai dibubarkan. Pemenuhan hak asasi manusia diabaikan. Rencana pembangunan 5 tahun 1956 sampai 1961 dan melaksanakan selama 1 tahun dibubarkan dan diganti dengan rancangan 8 tahun dan perekonomian menjadi titik terendah. Selanjutnya, HAM pada masa demokrasi Pancasila. Pembentukan panitia MPRS yang menyusun rancangan piagam hak-hak beserta kewajiban warga negara. Pemerintah Orde Baru mencoba menggali kembali beberapa unsur kebudayaan nenek moyang yang cenderung membentuk kepemimpinan yang sentralistik. Pengekangan terhadap pers mulai lagi dengan ditentukan bahwa setiap penerbitnya harus mempunyai surat izin terbit dan surat izin usaha penerbitan pers. Pada masa ini muncullah aliran inward looking dan outward looking, dan pada masa ini citra Indonesia di luar negara sangat rendah, baik pelanggaran hak asasi manusia maupun mengenai korupsi yang merajalela. Selanjutnya, hak asasi manusia pada masa reformasi. Merencanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 1989 sampai 2003. Meratifikasi 2 konvensi HAM, yaitu Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan, dan Konvensi Internasional menghapus segala bentuk diskriminasi rasial. Pada masa ini, pemenuhan hak asasi ekonomi telah mengalami kemunduran yang sangat tajam dan juga terjadi beberapa konflik pada masa ini. Selanjutnya, hak asasi perempuan. Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang perempuan ataupun manusia. Sistem hukum hak asasi manusia adalah sistem hukum asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional. Hak asasi perempuan yaitu, yang pertama, berhak memiliki kesempatan bekerja sama dengan laki-laki. Yang kedua, hak untuk menerima upah yang setara. Yang ketiga, berhak mendapat masa cuti yang dibayar termasuk saat cuti melahirkan. Selanjutnya, amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945.
dalam kepemimpinan Megawati Soekarno Putri telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam kemajuan hak asasi formal. Selama 55 tahun tidak berubah, akhirnya Undang-Undang Dasar diamandemenkan menurut suatu proses yang panjang pada tahun 1998 melalui TAP nomor 17 MPR dirumuskan suatu piagam hak asasi manusia. Jumlah hak asasi ditambah dan dijabarkan dalam 44 pasal sesudah mengalami beberapa periode konsepsi mengenai hak asasi yang terus-menerus berubah di Indonesia. Sekian review buku dari saya. Sekian dan terima kasih.